Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita senantiasa selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya, agar kita dapat diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta senantiasa ilmu yang kita peroleh dapat bermanfaat. Wah, amin. Nah, seperti biasa, sebelum berdoa, tangan di atas meja, sekarang di sisi keduanya ke depan, angkat tinggi-tinggi. Kanan di muka dada, kiri mengikuti. Selesai nyanyiannya, duduklah yang rapi. Istiadat, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sesudah berdoa, sebelum memulai belajar, mari kita absen terlebih dahulu ya. Nah, apakah anak-anak hari ini ada yang tidak hadir? Nah, wah, alhamdulillah ya, ternyata hadir semua. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran 2 pada tema 2, subtema 1. Nah, anak-anak, kali ini Ibu minta kalian saling berhadapan dengan teman sebangku. Nah, sekarang perhatikan baik-baik teman yang sedang di hadapan kalian. Nah, apakah terdapat perbedaan di antara kalian? Nah, coba perhatikan, Ibu beri waktu selama 10 detik. 10 detik. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, adakah perbedaan? Ibu tunjuk ya. Nah, coba Haikal dan Raja. Nah, apakah di antara kalian terdapat perbedaan? Ada, Bu. Wah, apa perbedaannya? Raja tinggi dan Haikal pendek. Oh iya, it's very good. Nah, apakah dari perbedaan yang kalian miliki itu membuat kalian saling mengejek? Tidak, Bu. Oke, good. Nah, karena kita hari ini akan membahas tentang perbedaan, anak-anak sekalian, yuk buka buku temanya. Halaman 9. Buka buku temanya halaman 9. Nah, sudah dibuka bukunya? Sudah semuanya? Oke, baik. Nah, anak-anak baca dan amatilah teks dan gambar tersebut dengan seksama. Nah, Ibu beri waktu 5 menit untuk membaca. Baik, Ibu cukupkan ya untuk membacanya. Nah, dari yang telah anak-anak baca, apa yang kalian dapatkan dari teks bacaan tentang perbedaan yang menguatkan? Nah, berdasarkan wacana atau teks di atas dapat disimpulkan bahwasannya perbedaan tidak menghalangi persatuan. Nah, dengan bersatu, kita dapat melakukan banyak hal. Ya, misalnya dengan saling tolong-menolong, kemudian saling melengkapi. Nah, jadi
dengan perbedaan kita dapat melakukan banyak hal. Nah, untuk menjaga semangat persatuan dalam perbedaan, kita perlu hidup dengan rukun. Hidup rukun. Nah, hidup rukun dapat dibangun mulai dari lingkungan keluarga, kemudian lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Nah, apakah anak-anak tahu bahwa ada beberapa sikap yang diperlukan untuk mencapai persatuan dalam perbedaan? Nah, sikap tersebut perlu diterapkan oleh semua anggota masyarakat. Nah, sikap-sikap tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada sikap peduli. Nah, sikap peduli. Apa sih itu sikap peduli? Nah, hidup rukun bermula dari sikap peduli terhadap orang lain. Tidak hanya ke keluarga saja, tapi kita juga harus peduli terhadap orang lain. Nah, peduli berarti menyadari bahwa orang lain mempunyai kebutuhan yang berbeda dari kita. Nah, peduli juga berarti memahami sikap apa yang dapat menyenangkan atau mengganggu orang lain. Nah, contohnya seperti Juliana dan Rifai melihat seorang ibu bersama anaknya sedang kesulitan, misalnya kesulitan atau sedang kelaparan. Nah, dan kalian memberikan sedikit rezeki untuk mereka berdua. Nah, itu tandanya Juliana dan Rifai bersikap peduli kepada ibu dan anak tersebut. Nah, seperti itu anak-anak. Yang kedua, ada mendahulukan kepentingan bersama. Apa ya mendahulukan? Yang dimaksud dengan mendahulukan kepentingan bersama? Nah, sebagai bagian dari masyarakat yang beragam, tentunya kita perlu mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau kita sendiri. Nah, contohnya seperti apa ya? Nah, contohnya misalnya kelas kita itu terlihat kotor dan sepertinya akan terasa tidak nyaman saat belajar apabila kelas tersebut tidak dibersihkan. Nah, demikian agar kita dapat belajar dengan tenang dan nyaman, kita hendaknya melakukan gotong royong untuk membersihkan kelas. Nah, seperti itu contoh dari mendahulukan kepentingan bersama. Kemudian yang ketiga. Nah, yang ketiga ada toleransi kepada orang lain. Apa ya toleransi itu? Nah, toleransi artinya sikap saling menghormati dan menghargai antar individu atau antar sesama. Nah, meskipun terdapat perbedaan, misalnya tadi kita sudah saling berhadapan dengan teman sebangku. Nah, tentunya di antara kalian ada perbedaan. Tadi misalnya Haikal dan Raja terdapat perbedaan. Perbedaannya apa? Perbedaannya seperti misalnya tubuh Haikal pendek dan tubuh Raja lebih tinggi dari Haikal. Seperti itu. Nah, dengan adanya perbedaan itu tidak menimbulkan perpecahan. Jadi, walaupun berbeda, tetap kita harus saling menghargai. Kita harus saling menyayangi sesama teman. Begitu anak-anak. Jadi, jangan karena ada perbedaan, jadi kita saling membenci. Oh, itu tidak boleh. Tidak boleh ya. Nah, misalnya ada anak-anak ada yang nanya, Ibu, kenapa sih kok kita harus hidup rukun? Nah, ini dia. Hidup rukun itu tentunya ada manfaatnya. Ya, setiap hal positif pasti ada manfaatnya.
Nah, apa aja manfaat dari hidup rukun itu? Nah, yang pertama, menciptakan kedamaian. Menciptakan kedamaian. Nah, pasti tentunya kita hidup ingin sekali terasa damai, ya, terasa tenang. Nah, itulah manfaat dari hidup rukun. Nah, kemudian yang kedua, hidup menjadi aman, nyaman, dan tentram. Wah, siapa yang ingin hidupnya menjadi aman, kemudian nyaman dan tentram? Nah, tentunya kita semua ingin sekali ya hidup merasa nyaman, aman dan tentram. Nah, kemudian yang ketiga. Nah, yang ketiga, menghindari perselisihan. Nah, jika ada perselisihan tentunya akan membahayakan diri kita sendiri dan orang lain. Jadi itu dapat hidup rukun dapat menghindari perselisihan. Nah, kemudian yang keempat dapat saling membantu ketika mengalami kesulitan atau kesusahan. Nih, misalnya kita sedang kesulitan, Juliana ternyata tidak membawa pensil ke sekolah, lupa ketinggalan di rumah. Nah, ada Reni yang membawa pensil lebih dari 2 atau lebih dari 3. Nah, kasih pinjamlah ke Juliana. Nah, itu dapat saling, nah itu namanya hidup rukun. Hidup rukun dapat saling membantu ketika mengalami kesusahan. Nah, itu dia. Kemudian yang kelima. Yang kelima, mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Wah, nah mempererat persatuan dan kesatuan bangsa ini tentu yang sangat diidam-idamkan ya. Nah, walaupun berbeda, kan Indonesia itu kaya akan keberagaman. Biarin berbeda, tapi persatuannya itu tentu sangat erat. Nah, itulah Indonesia. Nah, anak-anak, berbicara tentang perbedaan dalam persatuan, terdapat pepatah berbeda-beda namun tetap satu jua. Nah, yang dimaksud dengan pepatah tersebut bahwasanya dapat diartikan Indonesia selain negara yang kaya akan sumber daya alam, Indonesia juga kaya akan keberagaman. Nah, seperti apa? Apa saja keberagamannya? Nah, keberagamannya seperti keberagaman agama, ya, kemudian suku, ras, adat istiadat, budaya. Nah, membahas tentang keberagaman, anak-anak perhatikan buku temanya halaman 11. Perhatikan buku temanya halaman 11. Nah, di sana terdapat bacaan yang berjudul Lego-Lego Tari Adat Alor, bermakna persatuan. Nah, coba sudahkah dibuka bukunya? Sudahkah dibuka halaman 11-nya? Nah, perhatikan ya. Sebelumnya, nah, apa yang dimaksud dengan tari adat? Ada yang tahu? Nah, yang dimaksud dengan tari adat adalah salah satu kekayaan budaya yang disampaikan secara turun-temurun dari nenek moyang. Setiap tari adat memiliki pesan dan makna yang luhur. Nah, dalam teks tersebut dijelaskan bahwa tari Lego-Lego merupakan tarian asal NTT. Nah, yang mana tarian ini memiliki makna yang luhur, yaitu persatuan. Nah, tarian ini bertujuan untuk mengajak masyarakat di sana untuk bersatu membangun kampung dan negeri. Wah, hebat sekali bukan? Nah,
Coba anak-anak perhatikan gambar tari Lego-Lego. Nah, formasi apa yang digunakan dalam formasi tersebut? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Iya, betul sekali. Nah, yaitu formasinya lingkaran. Nah, formasinya yaitu lingkaran. Nah, tari Lego-Lego ini biasanya digunakan untuk menyambut tamu anak-anak. Nah, untuk menyambut. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa tari Lego-Lego ini yaitu menggunakan formasi lingkaran. Nah, formasi dalam tarian daerah yaitu disebut dengan pola lantai. Nah, dengan begitu tidak hanya tari Lego-Lego saja yang memiliki pola lantai. Nah, namun setiap tari daerah tentunya memiliki pola lantainya masing-masing. Nah, yang dimaksud dengan pola lantai yaitu pola lantai yang harus dikuasai oleh seorang penari dan berfungsi untuk membuat posisi dalam sebuah ruangan gerak. Nah, apa aja ya macam-macam dari pola lantai? Nah, kita bahas. Yang pertama, ada pola lantai vertikal atau lurus. Nah, penari membentuk garis vertikal. Nah, yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau dari belakang ke depan, sebaliknya ya, atau biasa kita sebut seperti orang berbaris. Nah, pola lantai ini banyak digunakan pada tari klasik. Nah, pola lantai ini menampilkan kesan sederhana tapi kuat. Nah, apa aja ya contohnya? Ayo, apa aja contohnya? Nah, contoh tarian dari pola lantai vertikal ini ada tari Yospan dari Papua, kemudian tari Serimpi dari Jawa Tengah, dan tari Baris Cengkedan dari Bali. Wah, yang kedua ada pola lantai diagonal. Apa ya yang dimaksud dengan pola lantai diagonal? Nah, yang dimaksud dengan pola lantai diagonal yaitu pola dalam seni tari yang membentuk garis lurus menyudut ke kanan atas, ke kiri atas, ke kanan bawah, ataupun ke kiri bawah. Contohnya seperti ini anak-anak. Tari Gending Sriwijaya, yaitu contoh tariannya seperti tari Gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan. Kemudian pola lantai garis melengkung. Nah, yang dimaksud pola lantai garis melengkung yaitu gerakan pada saat penari melakukan lengkungan atau lingkaran. Nah, pada saat menari biasanya digunakan pada tarian yang berhubungan dengan keagamaan atau magis. Nah, gerakannya antara lain angka 8 gitu. Kemudian lengkung ke depan atau ke belakang atau melingkar. Seperti itu anak-anak. Contohnya seperti apa ya? Nah, tadi contohnya seperti yang sudah kita bahas, seperti tari Lego-Lego. Kemudian ada contoh lain, seperti misalnya tari Mak Badong dari Toraja. Kemudian ada lagi tari Randai dari Sumatera Barat. Wah, banyak sekali ya tarian
dari Indonesia. Nah, setelah mengetahui tentang pola-pola lantai tari, nah anak-anak semua temukanlah berbagai tari daerah di daerah kalian, tarian daerah di daerah kalian, dan jangan lupa sebutkan pola lantai tariannya ya. Oke. Nah, setelah membahas PPKN dan SBDP, kita beralih kepada mata pelajaran matematika. Nah, tentang apa? Tentang bilangan pecahan. Nah, yang dimaksud dengan bilangan pecahan itu apa ya? Ayo anak-anak, apakah ada yang bisa menjawab? Nah, jadi bilangan pecahan yaitu bilangan yang dapat dinyatakan sebagai bentuk perbandingan. Misalnya seperti A per B. A per B. Nah, A dan B itu adalah bilangan bulat. Tapi B-nya itu tidak sama dengan 0. Jadi B-nya itu tidak sama dengan 0. Nah, bilangan A disebut dengan pembilang. Bilangan A disebut dengan pembilang. Kemudian bilangan B disebut dengan penyebut. Ingat ya anak-anak, A disebut dengan pembilang dan yang B disebut dengan penyebut. Nah, perlu kita ketahui bahwa pecahan itu memiliki banyak jenisnya. Nah, yang ada apa aja ya? Nah, yang pertama ada pecahan biasa. Kemudian yang kedua ada pecahan murni. Nah, yang ketiga ada pecahan campuran. Kemudian yang keempat ada pecahan desimal. Nah, yang kelima ada persen. Kemudian yang terakhir ada per mil. Nah, itu dia macam-macam pecahan. Namun pada kali ini Ibu akan membahas tentang pecahan biasa dan pecahan campuran. Nah, pecahan biasa merupakan bentuk pecahan yang mana nilai penyebut lebih besar dari pembilang atau A per B, dengan A adalah pembilang. Tadi sudah dijelaskan, A adalah pembilang, B adalah penyebut. Jadi yang mana penyebut itu lebih besar dari pembilang. Oke? Nah, contohnya seperti 1 per 2. Kemudian 1 per 4. Kemudian ada lagi 3 per 4 dan sebagainya. Nah, kemudian adapun pecahan campuran. Apa ya yang dimaksud dengan pecahan campuran? Nah, pecahan campuran yaitu sebuah pecahan yang terdiri dari bilangan pecahan biasa dan bilangan bulat. Bilangan pecahan biasa dan bilangan bulat. Contohnya seperti apa? Nah, contohnya seperti 1 per 2. Kemudian 3 1 per 4. Kemudian ada lagi 7 3 per 4. Nah, itu contoh dari pecahan campuran. Seperti itu anak-anak. Kemudian terdapat soal matematika yang berbunyi bahwa Didit adalah adik Siti. Ia baru saja membeli kue, namun ia sangat kecewa karena ukuran kue yang dibelinya tidak sesuai harapannya. Didit menunjukkan kuenya kepada kakaknya. Ukuran kue Didit yang dibelinya adalah 1 per 4. Ia heran mengapa besaran kuenya lebih kecil dari ukuran kue yang 1 per 2. Nah, mari kita bahas. Anak-anak tolong perhatikan.
Di sini terdapat 2 kertas yang ukurannya sama besar. Nah, di sini terdapat 1/2. Kemudian di sini terdapat 1/4. Nah, tadi dijelaskan bahwa Didit merasa kecewa karena ia mendapatkan kue yang lebih kecil, yaitu 1/4 kue daripada kue yang 1/2. Nah, mengapa demikian? Nah, di sini terdapat kertas. Nah, kita mencoba dengan kertas karena tidak ada kuenya. Nah, di sini yang 1/2. Kita karena terdapat 1 kertas dibagi menjadi 2. Karena terdapat 1 kertas dibagi menjadi 2. Nah, kemudian 1/4. Nah, ini karena hanya ada 1 kertas, kita bagi menjadi 4. Nah, sudah dibagi menjadi 4. Karena tadi kenapa? Karena terdapat 1 kertas, kemudian dibagi menjadi 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi yang ini adalah 1/4. Nah, kemudian ini termasuk 1/2. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwasanya 1/2 dengan 1/4 itu lebih besar 1/2. Kemudian yang 1/4 lebih kecil daripada 1/2. Jadi anak-anak paham kan bagaimana yang dimaksud dengan pecahan? Seperti ini anak-anak. Nah, sampai di sini apakah anak-anak masih ada yang belum dipahami? Bagaimana pembelajaran hari ini? Seru bukan? Nah, baik, sebagai penutup pada pertemuan kali ini, Ibu akan memberikan kesimpulan. Nah, kesimpulannya yaitu dari yang telah disampaikan tadi bahwa kita sebagai rakyat Indonesia yang memiliki berbagai macam keberagaman, kita harus saling hidup rukun, baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Nah, kemudian tadi seperti kita lihat tari lego-lego melambangkan makna persatuan. Nah, jadi persatuan itu sangat penting ya. Tadi sudah dijelaskan karena tentunya dari persatuan tersebut akan menciptakan suatu kedamaian ya, sama seperti halnya manfaat dari hidup rukun. Nah, itulah manfaatnya persatuan dalam perbedaan. Jadi kita merasakan damai, aman, dan tentram. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca hamdalah dan berdoa membaca kafaratul majlis terlebih dahulu. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Nah, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di pertemuan yang akan datang.